Ucapan terima kasih juga ternyata betul, ada betul, perhatian betul. juga dari tim manajemen PSM. Itu hari tim manajemen PSM sempat komen di medsos bilang gimana dirawat. Hari terakhir kayaknya, hari terakhir melalui Media emonya Kak Sule datang langsung menjenguk. Terima kasih atas perhatian. Dapat juga jersey dia hari itu dia. Dapat jersey. Dapat jersey, ada juga bantuan dari manajemen. Iya, wes. Keren message. Intinya terima kasih buat Pemain, teman-teman, supporter, manajemen Keren. pihak-pihak yang telah membantu saudara kami. yang melalui video ini. Yang besar bantuannya itu dua teman kami dari PSM Fans. Ya, Betul. terima kasih saudara. Tanpa adanya teman-teman dari Dia PSM bukan- sekali itu mungkin. dia Karena bukan- dari awal kejadian dia yang membantu Acang menginfokan, dia menemani di rumah sakit sampai datang orang tuanya, dan pada tahap penyidikan juga alhamdulillah bersedia untuk membantu memberikan keterangan. Jadi supporternya PSM itu meskipun beda nama kelompok supporter kita, tapi kita tetap baku jagai PSM tak. Satu video. Satu Pi. Korena itu anak fans ku bawa gitu. Tapi sudah tanya, kita bilang jaga mami, tapi tidak tahu di mana sekarang ini lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jess, hari ini kita kembali lagi ke episode keberapa ini? Oh, baru kedua pula. Jadi kita kembali lagi di episode kedua. Apa ke nama segmennya ini dari kemarin? Episode pertama tidak ada namanya, ini episode kedua. Apa namanya? Kejar jam tayang. Oh iya, kejar jam tayang episode kedua. Jadi ya. Itu. Jadi kejar jam tayang ini sebenarnya segmen yang baru kita buat di akun YouTube-nya Santri Daeng. Gunanya apa? Gunanya untuk sambil menunggu kapan pertandingannya PSM, sambil kita cerita kosong lagi tentang sepak bola tentunya, tentang PSM dan tentang Santri Daeng. Hari ini kita kedatangan 3 orang narasumber kali ini yang di episode 1 sudah datang. Yang pertama kemarin itu ada siapa nama tak? Idris atau Ketua. yang kemarin kita sebut namanya KC. Saat ini beliau jadi ketuanya Santri Daeng. Ya, ketuanya kelompok supporter kita ini Santri Daeng yang kemarin juga ada di episode pertama. Atas nama Ocang. Yang kemarin saya perkenalkan tahu namanya Ahmad Fauzan, tapi akrab disapa Ocang. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu satu lagi. Cuma belum, sebentar kita perkenalan sama bintang tamu yang satunya ini, supaya penasaran lagi dulu di awal-awal. Oke. Jadi hari ini tuh kemarin di episode pertama itu sudah menjadi cerita tentang awal mulanya Santri Daeng, siapa pencetusnya, ada beberapa orang yang buat, termasuk KC sama Ocang ini, termasuk saya kan belakangan Pak baru datang. Ini pun anak baru ya, saya jadi supporter ya. Baru tanjik. Siap. Oke, silahkan dulu diminum. Sambil cerita kita sambil apa lagi namanya? Ini bisa tadi. Iya, saya setengah ini. Masih kosong meja sponsor teman-teman yang sempat mau kasih masuk brand. Jadi harusnya tuh sebentar cerita langsung masuk. Iklan tet masuk Rewak. Oke, jadi hari ini tuh kita mau bahas sebenarnya tentang banyak hal terkait
Santri Daeng dan perjalanannya selama ini. Kan kemarin sudah kita cerita awal mulanya tuh. Jadi ada beberapa tahun sebenarnya Santri Daeng ini jalan dari 2000 berapa? Awal 17. Santri Daeng itu dibentuk 2017 dan sekarang sudah 2023. Jadi ada hampir 6 tahun. jalan 6 tahun nih, alhamdulillah sampai hari ini. Oke, jadi kebetulan juga sebelum atau saat video ini dibuat tadi itu PSM sudah mendapatkan kemenangan pertamanya menang pertama di musim 2023-2024. Alhamdulillah. Away lagi. Away lagi menang away pertama lagi. 10 orang lagi. 10 orang lagi karena Satu merah satu. ya dua pertandingan ini ada terus warna merah yang Teta lagi cetak. ya alhamdulillah, makanya fotonya lagi Teta ini dipasang di sini supaya memperingati golnya tadi toh. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber hari ini selain KC sama Ocan. Jadi kita kedatangan satu narasumber lagi yang kita mau ulik. Ulik apa bahasanya tadi? Karena sempat viral kemarin. Sempat viral kemarin ini supporternya Santri Daeng. Makanya kita panggil Viral kurang baik kayak. Oke. Viral dan tidak mau orang viral. Makanya viral, makanya dipanggil hari ini untuk kita tanya-tanya tentang bagaimana sih kejadiannya itu hari. Oke, kejadiannya itu di musim 2022-2023 Iya. musim lalu. Musim juara. Pas PSM ambil di juara kemarin. Ketika itu pertandingannya Persebaya. PSM lawan Persebaya di Parepare. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kita tanya-tanya dulu. Atas nama siapa? Nama saya Acang. Saya merupakan juniornya semua orang-orang di sini. 3 tahun di bawahnya jauh. Oke, Acang. Sebenarnya tuh kemarin sempat Acang viral tragedi. Ada itu kemarin pas setelah PSM lawan Persebaya ada kasus supporter yang digusur. Supporter yang digusur di perjalanan pulang dari Parepare ke Makassar. Nah, ini nih Acang yang jadi korbannya kodong itu hari, makanya kita sengaja panggil ke sini untuk tanya-tanya bagaimana sih sebenarnya kronologinya itu hari. Sempat ada kita jelaskan kemarin di akunnya Santri Daeng di Instagram. Ya. Ada storytelling. Sempat penasaran gitu supporter 30 juz. Oh iya 30 juga. Iya, alhamdulillah. Oke, makanya kita panggil hari ini. Jadi mau kita tanya bagaimana sebenarnya kronologinya itu hari. Cuma sebelum itu kita tanya dulu. Sebenarnya apa Acan? Kemarin sudah nikah aja sama Ocan, saya tanya. Apa sebenarnya alasan tak jadi supporter? Sebelum masuk ke situ, apa alasannya sebenarnya Acan jadi supporter? Nah, sebenarnya awal mula aku jadi supporter itu dari hobi. Hobi, bahkan hampir pernah lah untuk bercita-cita juga jadi pemain sepak bola. Makanya dulu itu ada SSB dekat rumah. Nah, di situ saya SSB. Nah, pernah juga ada turnamen yang tren pada zamannya Danone Cup. Di situ kayaknya saya pernah baku daba Asnawi. Asnawi, Nur Hidayat, Detiletinya itulah yang juara Danone dari Sulsel, kemudian juara Danone lagi tingkat nasional sehingga dia yang ke Spanyol. Tapi di situ enggak kenal bagi siapa itu Asnawi, belum jadi bintang tuh, jadi kayak sekarang kita bilang pernah ajak kawan baku lawan ini. Jadi Asnawi jadi pemain, kita jadi supporter. Tetap di sama bakuan jelas. Cuman karena tidak ada support dari orang tua juga, ya istilahnya dilarang lah, jadi hobi saja. Nah, berangkat dari situ hobi, suka juga memang nonton bola di TV, tapi belum pernah ke stadion. Awal mulanya itu ke stadion karena kan mondok, jadi ceritanya ada libur pulang ke rumah bertepatan juga dengan mainnya PSM. Itu pertama kali
pergi nonton di stadion. Di situ pertama kali baru jadi supporter karena baru ke stadion Tunggu tahu. dulu, stadion mana ini? Matu angin. Iya. Oh, Oh, tidak ada di sekarang. ya, yang pembangunannya. Ya. Oke, lama- oke, lama. oke, oke. Nah, di situ belum saya karena tingkatan saya dengan teman-teman ini yang senior ini di Santri Daeng lumayan berjarak, ada sekitar 3 tahun. Jadi di situ saya belum kenal mereka. Jadi saya hanya beli maksudnya supporter sendiri, beli di calo, baru masuk sendiri. Nah, saya juga nggak tahu bilang ada yang saya kenal di situ hanya LAJ, Demesmen, tidak kenal yang namanya Korwil. Oh iya, iya, iya. Jadi kayak masih satu. Ah. Jadi kebetulan di situ saya ambil utara. Nah, tapi saya karena saya mau nonton, saya tidak tahu menyanyi, saya tidak hafal lagunya aja, jadi saya agak bergeser ke daerah di pinggir-pinggir jelas, bukan karena kan kalau ya Di utaranya tapi di pinggir-pinggirnya. jadi saya hanya nonton saja, lihat, tapi belum masuk dalam zona Korwil. Nanti menjelang tamat dari pesantren, terus libur Ramadan ada main Ramadan, main liga di Ramadan kan libur. Nah, dipanggil sama teman Anam, bilang Ya, Anam. Nanti nanti dalam Instagram di sini Anam panggil bilang ikut ke sini saja, ikut di Santri Daeng saja. Ah, iya. Awalnya saya juga malu-malu karena siapa semua di situ. Saya tidak kenal, tidak sama sekali akrab. Tidak ada saya kerap di sini awalnya. Nah, ikut sampai sekarang. Iya tuh, iya. Jadi Anam sebenarnya ini berperan Nah. besar panggil Ki masuk di Santri Daeng. Karena Anam kan di luar, dia tidak sampai di Alia, dia cuma 3 tahun. Oh iya, iya, iya. Jadi ceritanya terbentuk Santri Daeng, dia juga sudah di luar. Oh iya, jadi Anam duluan Ki masuk di sini. Letting dia Pak? Iya, jadi kan tamat Ki juga di sana dia. Satu kata dulu untuk Anam. Banting murung. Iya, Anam orang Bantimurung paling di. Oh iya, Terima nanti kasih Anam, terima kasih. nanti dipanggil ke juga Anam masuk ke sini cerita supaya klarifikasi nih, sebut-sebut nama anu. Siapa lagi namanya? Acan. Oke. Jadi Acan ini pertama kali ikut sebenarnya sebelum jadi supporter pernah nih ikut-ikut tuh kayak tadi yang dibilang. Jadi pernah nih ikut-ikut masuk Supporter nonton. Solo. Ya, Solo diceritanya, penonton diceritanya. Nanti pergi kenal sama Anam, baru dipanggil masuk di Santri Daeng, baru ikut jadi supporter resmi, jadi anggotanya Santri Daeng. Oke. Jadi alasannya masuk jadi supporter itu. Jadi pertama kali nonton di tahun berapa, Cang? Tahun berapa itu hari? Yang masuk di Santri Daengnya tahun berapa? Atau pertama kali nontonnya tahun berapa? Kayaknya kan 2017. Kayaknya 2019. Karena 2019 itu yang masih ada liga, masih ada stadion. Yeah. 2020 jeda liga. Iya. Jadi tidak banyak saya nonton di Matuangi. Tidak banyak saya nonton di Matuangi. Nanti ini yang di Pare-Pare baru betul-betul saya ikuti dari awal liga. Karena di situ baru saya tamat 2022-2023 karena liga 2020-2021 itu terhenti. Terhentikan Jadi corona tidak- itu ya, yang kemarin. Sudah Covid, sistem bubble lagi, jadi tidak ada yang di Makassar. Nanti di Pare-Pare betul baru saya ikut. Ya, kan harusnya bisa di Makassar, cuma tidak ada sensor di situ tuh. Oke, jadi Acang ini sudah jadi supporter dari 2018 di 2018. Lama berarti sampai, tapi mulai aktif lagi nonton pas liga setelah Liga Covid. kemarin. Nanti kita mainnya di Pare-Pare tuh harus sering-sering Musim nonton. kemarin baru saya jadi supporter musim kemarin. Dan jelaskan dulu apa tugasnya Acang selama di Santri Daeng ini. Kalau misal Acang pergi nonton, ada tuh tugas anunya biasa Acang. Oh, Aceh ini termasuk konten kreatornya Santri Daeng. Jadi beberapa video-video sinematiknya Santri Daeng dibuat oleh Aceh. Dia juga yang sering ambil gambar di stadion.
Jadi sempat ada produk atau apa yang mau dibikinkan video langsung aja. Macu. Macu lagi. Yang penting ada kawan Nah, asal cepat aja. Oke. Jadi ya Acang sebenarnya jadi videografernya Santri Daeng setiap laksanakan tour ke B.J. Habibie ke Parepare. Oke. Jadi masuk begini di cerita yang tadi yang tragedi penggusuran. Nah, sebenarnya kenapa kita mau bahas ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan dari DM Instagramnya Santri Daeng bilang cerita kembali itu kemarin yang kronologinya supporter di busur di pas pulang dari Parepare. Nah, kayaknya kita undang langsung korbannya yang itu hari yang kena busur dadanya. Wah, viral gitu hari ini, banyak media angkat gitu hari ini, kece. Ya, banyak. Oke, makanya kita tanya-tanya dulu bagaimana kan sebenarnya itu hari Acang? Itu hari kan pulang dari Parepare, saya juga ikut hari itu, ikut juga nonton di PSM lawan Persebaya hari itu bulan September tahun lalu di Ya, September tahun lalu. Pas pulang kan dua mobil Santri Daeng itu berangkat. Satu bis, satu mobil Avanza, mobil minibus. Satu bis, satu mobil Avanza. Acang kemarin di bus. Di bus. Cuma dari Parepare. Bagaimana kemarin Kak Acang? Acang langsung cerita ya. Oke. Dari mana nih? Dari perginya. Dari pagi sampai Pulang langsung. Waktu pulang langsung. Pulang langsung. Jadi waktunya itu pulang kan saya ceritanya ini bus dari berangkat lah kan bus ini berangkat dari Samata dia lewat tol. Kemudian saya tinggalnya di BTP jadi otomatis kalau mau ketemu harus pilih lewat di Simpang 5. Di sananya Simpang 5 supaya lewat kuda apa ini bus. Jadi saya taruh motor itu di Maros di Polsek yang di Bandara Lama. Nah setelah pulang sekitar jam 4 mau misu pulang karena salawat juga itu hari masjid. Saya turun di situ ambil motor. Situ saya turun ambil motor. Subuh. Kami salawat di masjid jadi pulang nanti di rumah sholat. Bus duluan bus karena saya turun nih bus duluan saya di belakang naik motor. Nah pas sebelum di situ di perempatan di Bakdoka kan dari jauh saya sudah lihat ada gerombolan geng motor. Iya. Dia sudah kayak ancang-ancang memang busurnya tapi dia masih jauh sekali di depan. Tapi saya sudah lihat. Pemikiranku waktu itu kalau saya pemikiranku waktu itu kalau saya lambat maksudnya saya pelan-pelan Jauh ini bakalan ketemu nggak bakalan kecuali dia mutar. Tapi kalau mutar juga pasti kulihat di luar karena pepaan tuh Papasang. Nah tapi ternyata tidak. Di situ di sebelum lampu merah di situ ada kayak tanjakan dulu baru turunan. Ternyata di paski di depannya lampu merah di situ dia menunggu orang yang lewat. Nah sebelumku itu ada memang anak-anak dari supporter juga dari komunitas PSM fans dia lewat duluan sebelum saya. Tapi saya tidak barengan, dia duluan lewat. Kemudian saya di belakang, nggak jauh di belakang. Nah pas saya lewat di situ saya ceritanya saya tidak lihat karena tanjakan berturunan otomatis nanti saya di tanjakan baru saya lihat yang orang di situ yang singgah ada orang yang menunggu di situ. Nah karena tidak bisa saya juga belum tidak bisa menghindar karena jaraknya sudah dekat. Jadi awalnya saya melirik ke kiri karena posisinya itu dua motor di tengah jalan dekat dengan apa namanya pembatas jalan. Satunya di sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri ini dia turun dari motor ada semacam mungkin anak panahnya nih dia pungut di bawah. Saya balik, saya lihat. Nah pas saya menghadap ke depan lagi
sudah dia busur ini yang sudah ada busur lah ini yang dari yang sebelah kanan yang di dekat pembatas jalan. Nah, saya tidak balik nih, saya lihat Ada tertancap nih busur kan? tertancap nih. Oke. Sepersekian detik saja lewat, Mbak, tertancap nih. Saya pegang nih, Dia merasa tertancap. belum, tidak sakit, tidak ada, tidak saya rasa di sakit di situ. Langsung Cuman- tidak rasa ada masuk atau tidak ada. tidak ada, cuman tak, begitu. Tidak sakit. Pakai jaket juga itu hari tuh? Jaket sweater, kayak sweater. Nah, di situ tertancap, saya pegang, saya coba lepas, keras. Nah, di situ baru saya terpikir bilang di mana puskesmas atau unit kesehatan terdekat. Kayak di Badoka ini, di Badoka Di Badoka. posisinya. Tidak ada puskesmas, saya langsung pikir yang di Dayak ji, Rumah sakit Dayak. rumah sakit Dayak. Jadi saya bawa itu motor sendiri, sementara di perjalanan ketemu sama ini yang tadi anak supporter juga yang dari Mapes Fans. Dia juga pelan-pelan, dia kayak periksa juga badannya. Oh iya. Ternyata kayaknya dia pertama digusur tapi dia tidak kena. Itu makanya itu tadi yang napungut yang ini gerombolan apa namanya? Yang motor kayak Geng motor ini tadi mungkin busur yang di Pateka ini. yang anak Iya. fans yang Nah, tadi itu berapa orang nih? 2 orang. Oh, 2 orang, bawa bonceng. Bawa bonceng. Kemudian saya sendiri. Makanya saya panggil nih, bilang Om temani dulu ke rumah sakit kena kak busur. Dia bilang oh saya juga tadi udah busur tapi nggak kena aja. Jadi kayak ceritanya dia berapa nih bagus samping motor begitu. samping motor nih. Cuman dia bilang sini saya bawa motor, dia bilang jangan nih lama lagi. Jadi saya bawa kemudian dia ikut di belakang. Nah, sementara tertancap nih. Sementara tertancap. Ya. Nah di situ lebih ke panik kayak shock. Jadi pas sampai di depan UGD, di situ saya baru pingsan, baru jatuh, langsung terputar penglihatan, jatuh pingsan. Pas bangun belum dia apa-apain. Nggak ada yang sentuh-sentuh, sementara ini busur tertancap di sini. Iya. Saya teriak bilang, saya panggil ke dokter, dok kenapa tidak ditangani? Bilang ternyata aturannya memang harus tiada dulu keluarga baru ditangani. Oh iya, yang ini yang supporter yang tadi yang anak PSM fans ini pas bangun tidak ada nih. Masih ada. Oh masih ada Ji. Nah dia yang hubungi keluargaku. Oh iya. Jadi dia buka ambil HP ku, ambil nomor, kemudian hubungi keluargaku. Kebetulan omku yang stay di Makassar waktu itu, jadi itu yang dihubungi. Nah, tidak lama itu datang omku, baru ditangani, baru diceritanya tangan. Namun tapi penanganannya cukup lama ya karena saya kena busur jam subuh. Tapi sampai jam 10 belum ada tindakan. Ya karena sempat jangan anak sampai ke rumah sakit saya dulu toh. Nah, iya, Saya- masih pagi. Jam 7 ke jam 8 itu saya ke sana baru sampai di sana masih ada ya. Iya. Intinya di situ masih pagi. Jam 7 sampai jam 10 masih di Dayak. Di situ hanya di ronsen sama intinya belum ada penanganan karena kebetulan juga hari Minggu. Oh iya, Ada hari dokter. Minggu hari Minggu. Tidak ada dokter yang ahli karena tidak ada. Katanya kalau andaikan lengan atau betis kah apa berani di orang tindaki, cuman tidak tahu sampai mana beli kena. Ramai gitu nih nanti organ-organan mau di dalam. Nah datang juga sama teman-teman yang dapat info. Nah pas jam 10 sudah sesak karena ini darahnya tidak keluar. Darahnya ini berdarah di dalam. Luka dalam. Jadi dia membungkus paru-paru sehingga tidak bisa untuk kembang kempis bernapas. Iya. Otomatis sesak. Susah tarik nafas, sesak. Saya sudah bilang kalau saya di sini lewat kak. Ceritanya sudah meninggal kata kalau Sampai begitu nih kemarin Pak mikir. kalau diam di sini lewat kayak itu. Iya. Kalau sakit nggak bisa aja tahan ini di nafas nggak bisa.
Jadi aku bilang rujuk mah di mana ada yang bisa tangani. Nah, alhamdulillahnya intinya banyak sekali yang kebetulan. Mulai tadi kebetulan ada teman-teman dari PSM Fans, kemudian lagi pas dirujuk kebetulan lagi ada kenalan di bagian jantung juga di Wahidin. Jadi komunikasinya tidak mandat ki ceritanya cepat ki. Kan dari kata dokter di Dayak, petugas di Dayak bilang tunggu dulu ada balasan dari Wahidin, tapi lama sehingga komunikasi HP bukan ceritanya kan rujukan online kit. Nah itu yang lama, jadi langsung dirujuk ke Wahidin. Nah pas sampai di Wahidin masuk di UGD langsung nih kan yang urgen itu yang sesak nafas, jadi mungkin di bius tapi tidak ampi, masih belum ceritanya makan betul ini bius, belum berfungsi betul ini bius, tapi karena organ ini langsung dirobek untuk kasih keluar darah yang di paru-paru. Nah itu yang sakit, di situ baru sakit sekali. Tapi ngerasa semua gitu pas yang itu dikurasa sakit. Yang dirobek untuk kasih keluar darah di paru-paru, di situ kayak bagaimana sih, kayak bagaimana kalau diiris itu dengan diiris sengaja tanpa ada bius, di bius ini cuma belum kayaknya di di situ baru setelah keluar ini sudah diobservasi juga sama dokter. Teman-teman lagi kebetulannya lagi teman-teman cari darah bukan main, berapa kantong ya. Teman-teman dari Santri Daeng itu hari santri standby terus di Wahidin di kece. Intinya teman-teman supporter. Jadi pulang balik itu kemarin kalau nggak salah ke PMI provinsi sama PMI Kota Makassar, pulang balik gitu anak-anak. Dikabari semua teman-teman yang sampai semua itu yang punya kontak golongan darah dihubungi semua. Yang bikin susah itu hari karena malam. ya Malam baru tidak salah yang dicari darah segar. darah segar. Jadi maksudnya pendonor langsung. Pendonor langsung. Jadi agak susah cari pendonor langsung malam. Baru darahnya golongan apa lagi? AB. Nggak sadar pak di situ, nggak sadar. Jadi agak susah memang. Di situ mau masuk di ruang operasi, sebelum masuk ruang operasi di situ kayak tidak normal kesadaranku, antara pingsan, tidur, apa kayak intinya melayang mah ceritanya. Yang kuliah mami itu orang keluar masuk keluarga dokter intinya diceritakan mami ini yang tentang darah, orang cari darah ke sini karena tidak sadar. Jadi berapa lama ke kemarin itu dia dirawat di Wahidin untuk itu? Operasinya itu nggak tahu sampai jam berapa itu operasinya. Intinya saya di ICU itu dua hari, dua malam di ICU karena 2 malam nggak sadar. Kemudian pas sadar, siang sadar, malamnya sudah pindah di kamar ruang inap. 10 hari lah semua total dirawat di Wahidin. Nah, kan itu hari 10 hari di Dayak memang nggak dirujuk ke Wahidin. Jadi biaya operasi dan lain-lain itu hari bagaimana? Nah itu lagi kebetulan yang maksudnya tidak diminta, tidak disangka-sangka. Siapa orang mau minta digusur? Ya kan tidak ada orang mau minta digusur. Siapa orang mau dipraktekkan? Itu aja bikin karena ternyata korban penggusuran itu tidak ditanggung sama BPJS. Ya itu juga kemarin jadi masalah. Itu bikin baru kayak darah langsung bayar. Kalau nggak salah aja sebelum ditindak harus ada jaminan Jadi, nah ini operasi besar. Operasi besar karena dapat di kemarin hampir kita dapat di yang organ di dalam paru-paru apa? Dapat. Dapat memang.
paru-paru tembus, tapi tembus ke jantung. Jantung tidak tembus, dia sedikit kena ujungnya. Cuman itu jantung karena kan pusat darah. Jadi otomatis tinggi pompanya, maksudnya kayak air, kayak selang air kalau dia ujungnya itu. Begitu kalau pas dicabut langsung otomatis. Di situ yang kayaknya yang butuh dada segar karena paru-paru nggak tahu bagaimana penanganannya dokter. Kalau dari ceritanya itu katanya jantung tutup mami pakai tangan itu dokter yang operasi Kak. Karena hasil observasinya berbeda. Awalnya paru-paru yang diperkirakan itu sampai di paru-paru, ternyata kena juga jantung. Jadi ruang operasinya tidak ada alat untuk tutup luka pada jantung. Jadi dia pakai tangannya ini dokter. Alhamdulillahnya orang berpengalaman juga, jadi kayak ya masih panjang umur. Oke, lanjut dulu tadi. Kak, itu katanya orang Biaya. kena busur itu tidak ditanggung sama BPJS. Jadi biayanya kemarin bagaimana? Biayanya itu kemarin awalnya sudah kumpul yang awalnya itu yang kayak darah. Awal kejadian itu dari santri Daeng, kan kebetulan dia juga alumni pesantren. Jadi santri Daeng buka open donasi, ikatan alumni pesantren juga buka open donasi, teman-teman kampusnya juga aja buka open donasi. Alhamdulillah yang banyak orang-orang baik yang membantu. Awal yang kasih banyak keluar itu di darah sama yang awal-awal. Nanti pas operasi baru yang kayak itu tadi donasi. Kalau dari Maceku yang sempat keluar dari telinganya tuh, dari mulutnya bilang ini uang kayak orang Mas Solo. Maksudnya kayak orang Mas Solo kalau pengantin ada terus tapi datang dari mana ada terus. Jadi bilang bukan disyukuri maksudnya datang, tapi kena musibah ceritanya. Jadi ada terus sampai 1 hari 2 hari sebelum keluar sudah ada dari total biayanya. Total biayanya sekitar 40 juta ada bilang, di luar dari biaya tadi, biaya awal tadi. Intinya biaya selama di rumah sakit itu 40 juta lebih. Sudah ada dan cukup kita kumpul dari itu semua. Dari itu semua donasi sumbangan apa dari keluarga juga ada masuk beberapa. Nah pas di hari terakhir yang sudah ada izin untuk pulang, saya selesaikan administrasi, ternyata Pak Kapolrestabes mau datang. Iya. Pak Kapolrestabes Kota Makassar nih, Pak Budi. Nah, mau datang jenguk. Jadi bilang tunggu dulu datang. Nah pas itu hari juga press conference-nya di Polsek Berikanaya. Jadi dia ke sana dulu ketemu sama pelaku, baru ke rumah sakit jenguk. Tapi mau pulang di situ, maksudnya sudah hari pulang. Nah alhamdulillahnya lagi tidak disangka karena saya mau pulang, Pak Budi yang tanggung semua biaya rumah sakit. Terima kasih Pak Budi. Kebetulan ya Pak Budi kemarin diangkat sebagai ayahanda supporter PSM Makassar. Setelah kejadian itu perhatiannya Pak Budi ke supporter. Sebenarnya banyak pihak yang membantu, termasuk dari Kapolsek. Kapolsek Berikanaya juga bersyukurnya itu hari bikin laporan, kita dapat juga penyidik yang baik, komunikasi lancar, banyaklah pihak-pihak yang baik. Ada juga Kazul, ketua BMI,
dia juga yang bantu share-share di medsos-medsos, di media-media, karena kan Supaya, agak lama, kayak beberapa hari tuh baru didapat pelakunya. Oh iya. Karena itu hari kebetulan sebenarnya lokasinya Di termasuk ini strategis untuk didapat sama didapat CCTV. karena pas di lampu merah. Iya iya iya. Tapi ternyata itu Pas hari pas dicek ternyata CCTV lampu merah itu mati. Mati. Jadi susah didapat ini Susah pelakunya. didapat. Ada beberapa hari dari kejadian baru dapat. ada kejadian lagi setelahnya. Kejadian itu Nasi kuning. yang kuning. nasi kuning diserang. Yang nasi kuning diserang, didapat pelakunya. Pengembangan ternyata ada salah satu dari pelaku itu pelakunya juga Pelakunya ini. yang kemarin yang nyacang. Terus pengembangan lagi sehingga didapat beberapa pelaku. Oke, jadi banyak kebetulan yang tidak disangka-sangka dari kejadiannya kemarin ngacang, banyak saja orang-orang baik yang datang bantu. Oke, jadi setelah kejadian ini Cang, karena kan kemarin juga sempat kejadiannya besar dan berimbas ke keluarga toh juga. Jadi bagaimana pandangannya orang tua Cang tentang Aceh jadi supporter terus dapat kejadian begitu kemarin, tragedi begitu. Bagaimana pandangannya orang tua? Nah, setelah kejadianku itu tidak lama dari situ, pas proses pemulihan, viral lagi kejadian Kanjuruhan Malang. Ya, kan dan jauh dari Selang beberapa minggu Heeh. itu viral Kanjuruhan Malang. Lagi Kanjuruhan ya. Jadi, ada pikiran dan otomatis keluarga, orang tua, om, apa semua, apa kamu bikin nonton? Iya. Bahaya. Menangin orang meninggal di stadion gara-gara bola. Heeh. Nah itu semua, termasuk itu semua yang masuk yang orang sampaikan ke saya bilang sudah Mi, jangan Mi lagi pergi nonton. Ceritanya apa mau cari pergi nonton, ada di televisi. Toh. Tapi dari sayanya begini, tidak ada yang tahu apa lagi namanya, tidak ada yang tahu musibah. Ya. Kita bisa saja kena di mana, kapan, tidak ada yang tahu itu musibah. Nah terus satu yang saya syukuri karena itu tadi adanya supporter. Yeah. Andai kan tidak ada supporter, tidak besar kini, tidak naik di media, bisa saja tidak naik di media, tidak ada maksudnya orang-orang tidak perhatian dengan kejadian ini. Andai kan bukan kak supporter. Iya, ini kan orang biasa saja yang dibusuk Ya. kan Ya. mungkin tidak bakalan viral kini Nah. apa ya. Tidak ada yang membesarkan tidak ada yang memperhatikan, maksudnya kurang. Jadi situ saya juga ada pemikiran untuk balas budi juga kepada teman-teman supporter, kepada teman-teman yang membantu pada saat proses pemulihan, bantu donasi apa dan segala macam. Situ saya juga ceritanya bukan gara-gara saya nonton bola, tapi memang sudah takdir jalannya Ya. saya kena musibah. Cuma kebetulan momennya Saya pulang dari nonton. Ya, kebetulan Jidari pulang dari nonton. Kan tidak tahu tuh musibah dari Ya. datangnya dari mana toh. Nah, itu dari saya, tapi orang tua pasti ada trauma. Kemudian awal ku pergi nonton itu tidak, maksudnya nanti sampai di sana baru saya kabar. Awalnya itu yang intinya PSM lawan apa kayak itu setelah Kanjuruhan bergulir kembali Iya. main lagi di Parepare, kayaknya Barito kah apa, intinya saat itu saya izin mau ceritanya pulang kampung mau ke Sopeng. Nah tapi saya kasih tepat sama hari mainnya PSM. Iya. Jadi disinggah. jadi saya izin bilang maksudnya mau memang pulang, tapi saya kasih tepat sama hari mainnya PSM. Kayaknya saya bilang saya Parepare. Terus dulu ke Parepare nonton baru pergi. Dari Parepare stadion. Ngeri. Nanti mau masuk stadion baru saya telepon bilang saya lambat ini, sebenarnya saya
singgah kak dulu di Parepare. Heeh. Saya tidak sebelum dulu nonton, Iya, singgah iya. di Parepare. Nanti Pi bilang aku bikin di Parepare, aku bilang singgah kak dulu nonton PSM. Oh ya naik motor dia Iya. hari. Di situ respon awalnya langsung, pingin mau menonton, maksudnya bahasa Bugis ki, Iya. pingin mau menonton, kayak stop juga bilang hati-hati paling masih ada Masih ada trauma traumanya. dari mama, jadi situ awalnya. Nah setelah itu sisa beberapa pertandingan yang betul-betul saya izin langsung ketika PSM yang mengangkat piala Ya, laga terakhir laga gitu. terakhir. Borneo. Di situ saya baru yang bicara betul untuk izin. Ada 2 laga sebelumnya itu tidak izin kak. Jadi mamanya Chan kalau nonton ini diizinkan nanti. Jadi dua laga sebelumnya tidak izin. Nanti di situ di laga Borneo baru betul-betul izin. Dan izinnya karena muka dia kita terima piala. Ya. Kapan Momen lagi ada ini. momen ini? Maksudnya pakai masing-masing mami, Iya. tuh nah kasihan mami jadi diizinkan. Nah setelah itu momen angkat piala, maksudnya kayak bilang diizinkan mak. Jadi saya bisa kasih jadian nih bilang kemarin diizinkan jadi otomatis kalau minta izin lagi nih diizinkan ya, cuman lebih hati-hati lagi. Iya, iya, betul. Jadi intinya jangan nonton PSM tanpa izin orang tua. Oke, itu tadi banyak cerita-cerita yang kita dapat dari tragedinya Chan, tragedi busuknya Chan. Oke, sebagai penutup, kata-kata untuk PSM. Siapa mau duluan? Sebagai penutup, apa kata-kata yang dikhususkan untuk PSM? Siapa mau duluan? Kaca mau dulu deh. Nah, mau tahu dulu. Nah, Kak dulu. Kalau saya bangkit kembali ke semangat musim lalu. Bangkit kembali ke semangat musim lalu. Jadi tadi menangis 1 kali, jadi proses bangkit ini toh. Kan musim lalu panjang rekor tak terkalahkannya. Ya, Dan banyak. yang momennya musim lalu itu kita angkat piala. Betul. Bangkit ke semangat musim lalu. Oke, Kace, kata-kata untuk PSM. Kalau saya itu Toro itu di kala pertama Jimmy Banco. Tolok, apa itu tolok? Ah, Apa itu tolok? Rajana. Pemeran utama. Ya. Oke. Oke. Pertama itu 2 kali kalah tuh. Iya, iya. Bangkit ini. Terus ini. ini. Sampai Amin. nanti. Insyaallah, amin. Oke, kata-kata untuk PSM Acang. PSM with love. PSM with love. Oke. Itu saja episode kita kali ini. Ya, sedikit tambahan tadi juga ucapan terima kasih juga Iya, ternyata betul, ada betul, perhatian juga dari tim manajemen PSM. Nah, itu hari tim manajemen PSM sempat komen di medsos bilang di mana dirawat. Hari terakhir kayaknya, hari terakhir melalui Media Emonya. Kasule Kasule. datang langsung menjenguk. Terima kasih atas perhatian. Dapat juga jersey dia hari itu dia. Dapat jersey. dapat jersey, ada juga bantuan dari manajemen. Iya, wes. Keren message. Intinya terima kasih buat Pemain, teman-teman, supporter, manajemen Keren. pihak-pihak yang telah membantu saudara kami. yang melalui video ini. Yang besar bantuannya itu 2 teman kami dari PSM Fans. Ya, Betul. terima kasih saudara. Tanpa adanya teman-teman dari Dia PSM bukan- sekali itu mungkin. dia Karena bukan- dari awal kejadian dia yang membantu Acang menginfokan, dia menemani di rumah sakit sampai datang orang tuanya, dan pada tahap penyidikan juga alhamdulillah bersedia untuk membantu memberikan keterangan. Jadi supporternya PSM itu meskipun beda nama kelompok supporter kita, tapi kita tetap baku jagai PSM tak. Satu video. Satu Pi. Korena itu
anak fans ku bawa gitu. Korea. Tapi sudah tanya kita bilang jaga mami, tapi tidak tahu di mana sekarang ini lagi. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.